Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Ibu pada pelajaran IPA semester 2. Kita awali dulu pada semester 2 ini dengan materi peredaran darah pada manusia. Sebelumnya marilah kita buka kegiatan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Semoga Allah mudahkan kita memahami pelajaran. Sesungguhnya menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tujuan dalam materi kita kali ini adalah kita dapat mendeskripsikan hubungan jantung dan pembuluh darah. Kita dapat mengidentifikasi perbedaan antara pembuluh darah arteri dan vena. Kita dapat mengidentifikasi gangguan sistem peredaran darah dan kita dapat menceritakan bagaimana upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Anak-anak yang Ibu sayangi, kita dianugerahkan oleh Allah sistem peredaran darah yang hebat. Kita punya mesin yang hebat dan penciptanya itulah yang sangat hebat. Oleh karena itu kita jaga kesehatan sistem peredaran darah kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Terdiri dari apa saja? Nah, komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah, mekanismenya seperti apa, dan bagaimana frekuensi denyut jantung akan kita saksikan bersama. Anak-anak, komponen penyusun sistem peredaran darah terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ciri-cirinya sudah pernah kalian pelajari waktu sekolah dasar. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruas, bilik, dan serami kanan dan kiri, bekerja dengan cara kontraksi dan relaksasi. Kemudian pembuluh darah, ada pembuluh darah nadi, balik, dan kapiler. Seperti apakah mekanisme peredaran darah pada manusia? Nanti kita akan lihat lagi dalam video berikutnya. Tapi beginilah sistem peredaran darah manusia, baik kecil maupun besar. Di sebelah kanan kalian ada peredaran darah kecil. Darah dipompa dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Begitu seterusnya. Sedangkan peredaran darah besar adalah dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Anak-anak, frekuensi denyut jantung kita dipengaruhi oleh aktivitas, jenis kelamin, usia, suhu tubuh, dan keadaan kesehatan. Contoh nih, pada saat aktivitas, ketika kalian berolahraga, tentu jantung kita akan bekerja lebih keras karena dia akan berusaha memasukkan oksigen ke dalam tubuh kita lebih banyak, sehingga denyut jantungnya akan terasa lebih sering, ya, seperti itu. Kemudian gangguan apa aja yang ada pada sistem peredaran darah? Peredaran darah, sistem peredaran darah manusia ada beberapa gangguan yang bisa terjadi. Di antaranya adalah stroke, hipertensi, dan anemia. Seperti apanya? Nanti kita diskusikan bersama. Anak-anak, demikian dari Ibu. Nanti kita akan saksikan tayangan video berikutnya. Jantung bekerja secara teratur memompa darah, yaitu dengan mengembang dan menguncup karena ada otot-otot jantung yang mundur atau relaksasi dan berkerut atau kontraksi. Darah yang dipompakan jantung mempunyai kekuatan dan kecepatan mengalir tertentu. Kekuatan ini diteruskan oleh pembuluh nadi atau arteri. Tekanan darah di arteri dapat diukur dengan tensimeter. Alat ini mengukur tekanan sistol atau waktu darah keluar jantung dan bilik kontraksi, dan tekanan disastol atau waktu darah masuk jantung dan bilik relaksasi. Umumnya, orang dewasa yang normal memiliki tekanan sistol kurang lebih 120 mm Hg dan tekanan diastol kurang lebih 80 mm Hg. Jantung dilapisi oleh selaput yang disebut perikardium. Apalagi tuh? Jantung
terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri atau vertikal kiri, dan bilik kanan atau vertikal kanan. Aduh, tambah bingung kakek. Bilik yang dimaksud dalam jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung. Dan letaknya pembuluh nadi atau arteri agak tersembunyi atau di dalam permukaan tubuh. Pembuluh balik adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Nah, pembuluh balik itu biasanya terletak di permukaan tubuh dan memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis. Pembuluh balik paru-paru atau vena pulmonalis adalah pembuluh balik yang membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Jadi, pembuluh balik paru-paru hanya membawa darah yang kaya akan oksigen ke jantung. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh. Dinding pembuluh kapiler hanya berupa selapis sel. Begini kek, saat darah mengalir, tidak pernah langsung masuk ke dalam jaringan-jaringan tubuh, tapi darah melalui pembuluh darah terlebih dahulu. Sistem peredaran darah kecil atau peredaran darah pendek dan peredaran darah besar atau peredaran darah panjang. Serangan jantung mungkin dimulai dengan rasa sakit yang tidak jelas, seperti rasa sesak di bagian dada.